Google, tanggal berapa hari ini? Itu hari Senin, tanggal 5 April tahun 2021. Halo semua, Mega di sini dan selamat datang di video latihan fitness di rumah. Hari ini hari kelima dari rangkaian 9 hari latihan persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Terdapat banyak pertanyaan, terdapat banyak kesimpulan, namun alhamdulillah kemarin saya sudah mendapatkan materi yang baik. Materi dari sisi kedokteran dan materi dari sisi praktisi kebugaran. Mari teman-teman, kita berlatih upper body hari ini dan kita ulas apa yang harus kita siapkan, baik makanan maupun program latihan untuk nanti di bulan suci Ramadan. Sebelumnya silakan like, subscribe, dan komen di bawah. Mari kita bersama-sama merasakan keberhasilan program ini. Oke teman-teman, mari kita melakukan pemanasan. Catatan, hari ini saya masih berpuasa. Kemarin saya coba melakukan sarapan dulu sebelum berlatih. Sarapannya banyak karbohidratnya teman-teman, sampai kenyang. Dan ternyata tidak enak rasanya latihan kemarinnya teman-teman. Perut terasa terguncang-guncang dan banyak sendawa. Dan sendawanya nggak enak. Mungkin asam lambungnya jadi naik teman-teman ya. Karena kebetulan juga kemarin berlatih untuk perut ya, untuk tubuh bagian core. Oh ya, kemarin teman-teman terdapat kesimpulan atau terdapat pengkerucutan pembahasan ya, maaf belum kesimpulan ya, pengkerucutan pembahasan kemarin, yaitu mengapa gula darah tidak boleh melonjak secara cepat, tidak boleh naik secara cepat maksudnya. Kemudian menurut dokter harus ada treatment khusus agar tidak melonjak gula darah. Menurut Adirai juga ternyata treatment khusus teman-teman. Hari ini akan kita bahas hal tersebut dengan menyampaikan referensi-referensi yang berkaitan teman-teman. Yang jelas, hal yang kemarin kita peroleh adalah ketika perut penuh dengan makanan, ketika kita berlatih setelah kenyang, tidak mengenakan teman-teman. Serangkaian program persiapan kemarin ya, selama 4 hari, alhamdulillah pada hari kelima ini, saya tidak perlu menunggu lama mencari kesimpulan teman-teman, karena 10 jam yang lalu Master Adirai dalam channelnya membuat konten fat loss di bulan puasa. Asyik sekali materi yang disampaikan beliau. Pertanyaan-pertanyaan banyak sekali terjawab melalui apa yang disampaikan beliau ya. Oke. Pertanyaan apa saja? Oke. Sejak hari pertama persiapan rangkaian persiapan bulan Ramadan ini, pertanyaan pertama adalah olahraga apa yang cocok ya teman-teman. Pertanyaan kedua adalah kapan kita merasakan olahraga tersebut. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana kaitannya dengan penderita diabetes.
hal-hal tersebut ya. Biasa olahraganya, kapan melakukannya. Oke. Saya gabungkan antara dua referensi. Yang pertama, referensi dari website Health Kompas. Kedua, referensi dari konten Dunia Aderai 10 jam yang lalu. Ya, betul, 10 jam yang lalu. Ketika kemarin saya setelah berlatih, saya mencari-cari referensi. Malam harinya saya mendapatkan konten dari Master Aderai. Oke. Kita selesaikan dulu pemanasan hari ini teman-teman ya. Kita balikan arah tangannya. Oke, kita akan melakukan jumping jack teman-teman. Oke. 10 detik lagi. Oke teman-teman, kita akan melakukan latihan inti hari ini. Enak rasanya. Sambil latihan saya akan membahas hal-hal yang dimaksud tadi. Satu-satu kali ini ya. Oh, kemudian bareng teman-teman. Ganti tangan. Oke. Beban yang saya gunakan 5 kilo ya. Dapat disesuaikan dengan kemampuan. Kalau menurut saya ini kurang bagi saya teman-teman ya. Seharusnya saya sudah meningkatkan beban ini. Oke, saya tidak mengganti beban. Saya tetap gunakan beban kuat ya. Up. Satu-satu teman-teman ya. Lebih terasa lebih berat ketika dua tangan bersamaan. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Kita kembali ke bicep curl. Nah, latihan apa yang cocok, teman-teman? Kemudian, makanan apa yang cocok? Kemudian, kaitannya dengan penderita diabetes. Dari mana dulu ya saya bahasnya ya? Oke. Sehubungan kemarin yang paling membuat saya banyak berpikir dan banyak mencari literatur adalah apakah kenaikan gula secara melonjak ada kaitannya dengan penyakit jantung. Itu teman-teman ya yang kemarin saya sampaikan bahwa dalam website Health Kompas
terdapat artikel mengenai hal tersebut, yaitu artikel mengenai 11 hal yang harus dihindari agar gula darah tidak lonjak drastis, kata teman-teman. Oke. 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 Dalam artikel tersebut, teman-teman, ya betul. Saya langsung kesimpulannya saja bahwa akhirnya ketika gula darah melonjak drastis akan berpengaruh terhadap resiko penyakit jantung, teman-teman, dan stroke. Ternyata artikelnya ini, teman-teman, saya sampaikan di samping ya. Jadi dapat mengakibatkan penyakit jantung dan stroke. Kurang lebih begini, teman-teman. Ketika gula darah naik itu, tubuh mengeluarkan insulin dan akan menstabilkannya. Lambat laun ketika terjadi lonjakan tersebut, lambat laun tubuh tidak dapat menghandle-nya, teman-teman. Tidak dapat mengantisipasinya. Oke, satu. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Terus katanya ketika gula darah lonjak tersebut ya, saya sampaikan lagi artikelnya, terjadi pengerasan dan penyempitan kalau nggak salah, teman-teman. Ini artikelnya, teman-teman. Hal-hal tadi, teman-teman, ketika gula darah tidak dapat dihandle oleh tubuh lagi, itu menjadikan penyakit diabetes, teman-teman ya. Nah, kemudian terjadi pengerasan, itu ujung-ujungnya itu maksudnya pengerasan kardiovaskular mungkin, teman-teman ya. Maka di sana akan dapat mengakibatkan penyakit jantung dan stroke. Oleh karena itu harus dihindari, kesimpulannya harus dihindari terjadi lonjakan gula darah yang tinggi, yang cepat, teman-teman, harus dihindari. Oke. Bareng. Oke. Oke.
Kita akan water break sebentar. Jangan terlalu lama, jangan pergi terlalu jauh, minumnya jangan terlalu banyak juga. Istirahat dulu ya. Oke teman-teman, saya melakukan active rest. Sudah minum ya. Ya, ini saya baca kembali artikel yang dimaksud. Nah, ya, pembuluh darah yang mengeras dan menyempit. Nah, ini nih, lonjakan gula darah. Ini teman ya. Lonjakan gula darah juga dapat menyebabkan pembuluh darah mengeras dan menyempit, yang dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke. Oke teman-teman, clear ya mengapa waktu itu dokter memberikan saya glimepiride agar tidak terjadi lonjakan gula darah yang tinggi untuk antisipasi serangan jantung atau penyakit jantung dan penyakit stroke. Oke, saya mengerti teman-teman. Kita lanjutkan latihan dulu ya. Barusan agak termenung sedikit. Hari ini saya sudah tidak minum lagi glimepiride ya teman-teman ya. Karena dokter menyatakan bahwa gula darah saya sudah terkontrol baik. Lantas dari mana itu dapat terkontrol baiknya teman-teman? Pertama tentu pola makan ya yang saya atur. Kedua ada obat metformin, yaitu obat yang ya katanya itu level rendah teman-teman ya dibandingkan glimepiride. Yang ketiga adalah saya rajin berolahraga teman-teman. Oke. Nah, lantas bagaimana di bulan puasa nanti? Dulu dokter mengkhawatirkan ketika buka puasa yang biasanya makannya banyak teman-teman ya. Makanya dokter memberikan glimepiride tadi katanya agar tidak melonjak. Ketika buka puasa seperti kita rasakan sebagian orang ya, rasakan bersama, biasanya makannya banyak teman-teman. Banyak. Sunnah Rasul itu hanya 3 butir korma ketika buka puasa. Minum dan kemudian sholat. Kita tidak cukup dengan 3 butir korma. Makan gorengan, wah, makan sirup, makan sebuah dan lain sebagainya, kue-kue, kemudian sholat maghrib dan makan besar. Dapat dibayangkan terjadi lonjakan gula darah tersebut teman-teman ya. Itu dulu. 2, bareng-bareng. Itu yakin teman-teman terjadi lonjakan darah, terjadi lonjakan gula darah. Waktu itu saya minum glimepiride ya. Sekarang saya tidak mau lagi minum obat itu teman-teman. Saya ingin melalui treatment pengaturan pola makan dan olahraga teman-teman. Lantas bagaimana? Alhamdulillah dalam channel Dunia Adarai, beliau menyampaikan pengaturan ketika puasa itu terutama adalah ketika buka puasanya teman-teman. Bagaimana? Intinya ketika buka puasa yang pertama kali menjadi asupan, yang pertama kali yang jadikan takjil ya, itu bukan karbo, bukan karbohidrat teman-teman,
Tapi yang dimasukkan adalah protein dan lemak baik, teman-teman. Bagaimana? Kita kan tidak biasa, teman-teman ya. Oke. Kita tetap gunakan beban 5 kilo ya. Satu-satu dulu. Nah. Baru bareng. Tadi sampai mana ya? Oh. Makanan itu ya. Nah, langsung ke contoh yang disampaikan Master Adarai. Beliau mencontohkan yang paling mudah, yaitu dari putih telur dan kuning telur. Kalau karena beliau tidak makan karbo, maka beliau membuat komposisi 5 putih telur dan 4 kuning telur. Nah, bisa juga katanya 3 putih telur langsung maupun 3 kuning telur dicampur, karena katanya beliau tidak makan nasi ya. Nah, setelah makan tersebut, nah itu ya teman-teman ya, itu yang dimakan buka puasa itu teman-teman. Kemudian beliau berolahraga. Nah, setelah berolahraga diperbolehkan makan karbohidrat, misalkan dari roti atau dari nasi pun bisa teman-teman katanya. Yang penting yang pertama kali masuk ketika berbuka puasa adalah protein dan lemak yang baik. Lemak yang baik itu bagaimana katanya teman-teman? Misalkan telur tersebut dapat direbus, katanya itu yang paling tidak kreatif. Direbus itu yang tidak kreatif katanya. Bisa dibikin omelet katanya. Nah, bisa bikin telur mata sapi. Nah, yang bagus itu diberikan butter, bukan margarin teman-teman ya katanya. Butter. Dapat juga diberikan olive oil. Saya sendiri mungkin akan membuat omelet agar dapat saya campur dengan bawang atau seledri dan menggunakan mungkin olive oil atau butter. Nah, kata kuncinya adalah sekali lagi berbuka puasanya jangan dengan karbohidrat teman-teman ya. Master Adarai menyatakan agar tidak terjadi lonjakan gula. Ketika ada lonjakan gula, katanya insulin kita akan banyak dan menangkap hal tersebut dan akan menjadikannya sebagai cadangan makanan atau akan menjadikannya lemak dalam tubuh kita. Itu dia teman-teman. Nah, kembali ke tadi, ini kan dalam rangkaian fat loss program ketika di bulan puasa. Dengan kata lain, selain kita berniat beribadah, bagaimana kata beliau digunakan juga untuk program fat loss, membakar lemak. Jika kita kaitkan untuk menjaga kesehatan, seperti yang disampaikan tadi, bahwa program ini agar tidak agar tidak menjadikan intinya penyakit ini ya, penyakit jantung ya teman-teman ya, atau stroke. Sebentar ya, pusat dulu. Jika kita merasa lemas di sini, jangan terkejut.
Karena dari tadi kita kan sudah berlatih beban, teman-teman. Oke. Saya sengaja latihan tricepnya. Pegal, teman-teman. Wow. Oh. Hai, Meng. Sekali lagi. Wow. Oh. Hai, Meng. Oh. Oh. Bentar ya. Kucingnya mengganggu kamera. Oke, lanjut teman-teman. Wah, ini kan perut ya. Kita kan upper body. Protes aja. Jangan istirahat di bawah katanya. Sulit, teman-teman. Ini latihan yang paling saya tidak suka. Sulit rasanya. Karena perutnya buncit. Insya Allah suatu saat nanti tidak akan buncit lagi, teman-teman ya. Oke, melanjut pembahasan tadi bahwa ide-ide yang disampaikan oleh, bukan ide ya, apa ya, sharing pengetahuan yang disampaikan oleh Mas Adorai pada ujung-ujungnya adalah untuk kesehatan, teman-teman. Ya kan tadi udah sampaikan sebelumnya bahwa kenaikan gula darah yang melonjak itu harus dihindari karena dapat menyebabkan penyakit jantung atau stroke. Alah, maaf ya kalau kameranya goyang-goyang. Ini kucing 3 bermain di bawah tripod. Nah, kembali goyang-goyang kameranya ya. Sorry. Oke. Itu latihan inti kita, hard part. Latihan ini kita akan melakukan pendinginan, teman-teman, setelah ini ya. Nah, sambil bukan pendingin, saya akan sebentar. Sebaiknya kucingnya saya keluarkan dulu karena mengganggu. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan dalam 5 menit ke depan saya dapat menyelesaikan uraian atau sharing mengenai rencana program saya ke depan selama bulan Ramadan. Dengan niat untuk mencapai dan mempertahankan kesehatan, teman-teman, maka latihan di bulan Ramadan dapat juga menjadi ibadah, teman-teman ya. Ikhtiar agar menjadi sehat. Misalkan saya terbiasa makan obat-obatan, bagaimana kalau kita ganti obat-obatan tersebut dengan pengaturan pola makan yang baik dan berolahraga yang tepat. Pola makannya seperti tadi, teman-teman ya, dalam artian agar menghindari lonjakan gula darah ketika berbuka puasa. Utamakan karbohidrat dan lemak baik yang menjadi asupan ketika berbuka puasa, teman-teman. Kedua, bagaimana program latihannya, teman-teman? Master Adorai menyarankan
agar sebelum berbuka puasa kita berlatih kardio, misalkan 30 menit sebelum berbuka puasa. Boleh lari, jogging, walking, apa namanya, spintrong, apa namanya ya. Sebelum berbuka puasa itu baik kita dilakukan latihan kardio sebelum berbuka puasa. Saya pun berencana insya Allah akan mencari program kurang lebih 30 menit sebelum berbuka puasa saya akan berlatih kardio. Sehubungan keterbatasan kemampuan saya juga untuk mengedit, kemudian merekam hal tersebut, mungkin latihan kardio saya tidak akan direkam teman-teman ya. Saya akan rekam latihan bebannya. Nah, terus kapan latihan bebannya? Nah, ketika buka setelah kardio, kemudian kita berbuka puasa tadi ya. Nah, ketika kita berbuka puasa tadi ya, dengan katakanlah dengan telur. Kalau saya rencananya akan membuat telur omelet 3 butir atau 4 butir dengan menggunakan olive oil, menggunakan minyak zaitun, rencananya demikian. Setelah itu saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib saya tidak akan langsung makan besar, tidak akan memberikan asupan karbohidrat dulu, karena menurut Master Adedai dengan asupan putih telur tadi sudah cukup katanya teman-teman. Ganti kaki ya. Sudah cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk tenaga, cukup menjadi energi ketika kita berlatih beban. Karena itu, sebelum saya sholat tarawih, saya rencananya akan berlatih beban dulu, teman-teman. Mungkin sekitar 30 menitan ya, mungkin sampai 40 menit. Latihan 30 menit sampai 40 menit latihan beban itu sudah level intermediate. Sudah berdasarkan literatur yang saya lihat, berdasarkan aplikasi yang saya gunakan, itu levelnya intermediate, teman-teman. Sebagai gambarannya yaitu menggunakan beban 5 kg dengan 3 set dan 10 kali repetisi. Itu levelnya intermediate. Untuk apa? Untuk program fat loss, teman-teman. Untuk program fat loss. Jadi saya tidak berniat building muscle atau membangun otot, teman-teman ya. Saya berniat fat loss. Kembali saya arahkan lagi niat saya untuk fat loss, tujuannya untuk kesehatan, teman-teman ya. Untuk kesehatan, menurunkan berat badan sehingga lingkar perut saya mengecil. Lingkar perut mengecil berarti seperti yang teman-teman ketahui juga, mengurangi resiko penyakit jantung. Ketika lingkar perut mengecil, mengurangi resiko penyakit jantung, teman-teman. Mudah-mudahan latihan kita di bulan Ramadan nanti menjadi sarana ibadah. Sarana ibadah kita menggapai dan mempertahankan kesehatan, teman-teman ya. Mudah-mudahan menambah ibadah selain ibadah puasa, ibadah baca Quran, ibadah qiyamul lail, ibadah juga mempertahankan kesehatan melalui olahraga. Insya Allah, teman-teman. Waktu Ramadan, waktu yang baik. Mudah-mudahan berhasil, teman-teman ya. Oleh karena itu, silakan untuk like, silakan untuk subscribe dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita bersama-sama merasakan keberhasilan program ini, teman-teman. Oke.
Oke. Oke, teman-teman. Latihan beban yang bagaimana yang akan saya lakukan, teman-teman? Mungkin pada pertemuan selanjutnya akan saya share rencana saya melakukan latihan beban apa saja. Latihan beban tersebut bertujuan untuk menurunkan berat badan teman-teman ya. Oke. Lagi ditarik teman. Oke, well done teman-teman. Pekerjaan rumah hari ini adalah saya akan mempersiapkan aplikasi yang akan saya lakukan nanti di bulan Ramadan ya. Latihan beban yang akan saya lakukan di bulan Ramadan nanti, latihan beban untuk fat loss program. Insya Allah besok saya akan berbagi mengenai aplikasi tersebut kepada teman-teman. Semoga bermanfaat latihan hari ini teman-teman ya. Jika terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon maaf. Sebenarnya hiburan. Silahkan like, subscribe, dan komen di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita bersama-sama merasakan kebebasan program ini. Anak saya udah nangis mau main katanya. Yes. Teman-teman jangan lupa follow Instagram di bawah ini. Sampai jumpa lagi.